Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya bahas TRIS 2025 Q4. Ya, kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, oke, untuk TRIS, ya kita lihat untuk lihat bagian dividennya dulu. Ya, saya rasa ini perusahaan yang baik karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Dan uniknya di tahun buku 2023, 2024, 2025 ini udah mulai setahun 2 kali. Ya, jadi ini adalah perusahaan baik yang terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, ada nilai tambah untuk memegang sahamnya. Jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut. Ya, oke. Turun dulu. Ya, nah ini. Di sini kita harus lihat dulu untuk kas tarakasnya. Ya, kita harus lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Dan untuk kas tarakasnya di sini turun 18,3 miliar, ya turun 12%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita langsung ke saldo labanya dulu ya, yang ini nilainya. Ini juga harus kita lihat. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya ini nol kebanyakan. Oke ya. Nah, jadi TRIS sampai 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 183 miliar di luar dividen. Jadi ini bagus ya, saldo laba positif, dia bagi dividen juga. Berikutnya kita ke ekuitas semilik yang ini nilainya. Ya, untuk dapat rasio dasar aja ya PBV. 500, 380, 307, satu lagi yang ini. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 0,28 ya. Jadi TRIS ini baru profit sebesar 0,28 kali modal awalnya. Ya, jadi misal modal semiliar telah profit 280 juta aja. Ya, di sini belum sampai 1 kelihatannya, jadi belum balik modal. Tapi ingat, ini di luar dividen. Ya, jadi kalau dividennya ini kita jumlahkan kembali, bisa jadi nilainya udah sampai 1 atau mungkin lebih. Ya, udah balik modal gitu. Cuman kalau misalnya perusahaan yang dia rutin bagi dividen, terus dia menjaga rasio saldo laba terhadap modal awalnya di bawah 1, berarti bisa dibilang perusahaan ini katakanlah sudah mature gitu, mirip kayak Sido Muncul ya. Kadang saya kasih contoh Sido Muncul ya. Jadi ya udah segitu aja lah, cukup lah. Yang penting mimpi perusahaan itu tercapai ya. Masa cash flow-nya lancar, dividennya lancar, utang mungkin rendah seperti itu ya. Nah, ini TRIS secara PBV dihargainya sedikit cukup premium ya, di 1,01. Oke, sekarang berikutnya ke pendapatannya dulu. Ya, langsung pilih ke penjualan bersihnya yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat karena penjualan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Nah, untuk pendapatan ini di sini tumbuh 14% ya, 215 miliar. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal, kita nanti dapat laba bruto ya, laba kotornya. Ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Bisa di sini 26%. Jadi kalau teman-teman menjual barang 100.000, ambil kotornya itu 26.000. Ya, jadi cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar juga laba bersihnya. Ya, nanti laba bruto dikurangi oleh beban operasional, beban pajak, nanti kita dapat laba periode berjalan. Ya, yang ini nilainya ini inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat ya untuk secara laba kotor ini tumbuh 17%. Ini bagus nih. Ya. Terus juga untuk laba bersih dia juga naik ya, lumayan naik 30%, 14,1 miliar. Nah, secara PER juga ini masuk akal ya, di 8,9 ya, katakanlah 9 gitu. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi setidaknya kalau beli TRIS ya, holding PER itu ya 9 tahun lah. Ya gitu, ini tampak masuk akal ya secara PER-nya gitu. Meskipun PER sedikit cukup premium ya. Berikutnya ke arus kas gitu ya, kita langsung lihat penerimaan kasnya dulu ya, untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Nah, di sini kita lihat untuk penerimaan kasnya rasionya tinggi ya, 100%, artinya customer bayar selalu full ya. Ingat, penerimaan kas harus tinggi karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Dan untuk kinerja penerimaan kas dia tumbuh juga ya, sama kayak pendapatan tumbuh 15%, naik 234 miliar. Nah, kas ini kita bayar dulu untuk bayar operasional. Nanti kita dapat net CFO yang ini nilainya. Wajib positif ya, artinya kalau positif bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya tuh nggak cuma habisnya untuk bayar operasional aja. Ya, dan ini kinerja net CFO juga naik ya, tumbuh 25,7 miliar dan naik 19%.
Nah, untuk aktivitas ekspansi usaha ini berkaitan dengan ya tadi ekspansi atau enggak pemeliharaan aset produktif. Nah, kalau nilai yang negatif gitu ya perusahaan ya antara berekspansi atau enggak tadi maintenance ya. Di sini kita lihat memang dia cenderung enggak terlalu besar ya, hampir mirip lah cuma memang dia lebih ekspansi atau lebih naik nilainya ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mungkin di sini karena ada perolehan aset tetap ya, mungkin permajaan atau dan seterusnya. Lihat aja nanti di CALK-nya ya kalau mau gitu. Cuman di sini saya rasa ya mungkin nggak agresif lah ya ekspansinya. Nah, untuk aktivitas pendanaannya di sini nilai negatif, artinya perusahaan melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen. Nah, kalau nilainya negatif ya tadi tuh pelunasan, bayar dividen dan seterusnya pokoknya. Dan juga di sini kita lihat tadi ada yang menarik. Tadi saya lihat coba sebentar tadi mana. Nah, ini pembelian saham treasury ya. Ini adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Kenapa? Karena gini, ada 4 cara perusahaan itu memperkaya pemegang sahamnya. Yang pertama lewat pembagian dividen lebih besar, lebih sering ya, ini setahun 2 kali. Terus ekspansi usaha, terus pelunasan pinjaman supaya beban bunganya lebih ringan gitu. Terus terakhir ini buyback saham ya untuk mengurangi jumlah saham beredar sehingga nanti earning per share dan dividen per share nanti lebih naik lebih besar gitu. Jadi 4 cara tersebut akan memperkaya pemegang sahamnya. Nah, di sini kita lihat untuk pola arus kasnya plus min dan ada penurunan kas tara kas ya. Kalau penurunan kas tara kas artinya perusahaan ya tadi keluar uang dari dalam dompetnya. Pun di sini memang kita lakukan adjustment juga nilai negatif ya. Cuman saya rasa nggak begitu masalah gitu ya karena ya saya rasa cash flow-nya kuat juga gitu ya, apalagi ini sebelumnya juga dia surplus kas gitu ya, jadi mungkin yang sekarang ya daripada menahan kas berlebih ya kembalikan aja ke pemegang sahamnya ya, mungkin seperti itu Tris ya. Jadi ini saya rasa pro kepada pemegang saham. Berikut untuk resiko bisnisnya, solvensi dan likuiditasnya kita kembali dulu ke atas ya, kita pindahin dulu angkanya yang ini nilainya. Oke, satu lagi untuk jangka pendek. Oke, di sini kita lihat untuk rasio lancar kuatnya di 1,9, rasio kas oke lah di 0,27. Nah, untuk short term DP di sini ada pinjaman bank jangka pendek yang ini nilainya sama pinjaman bank jangka panjang sama ini ya, utang pembiayaan konsumen. Jadi 3 ini aja ya kita jumlahin dulu. Satu lagi. 17290 di plus 1. Oke ya, di sini kita lihat memang untuk rasio cost short term debt-nya memang sedikit kurang ideal tadi 0,68 gitu. Jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun 195 miliar. Uang di dompet 132 miliar ya gitu. Memang kalau kita konservatif ambil nilainya 1 gitu minimal gitu. Jadi kan bisa langsung dengan mudah dilunasi. Cuman ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya dengan cash flow lancar pun nggak masalah gitu. Cuman kadang kalau dengan adanya bantalan kas, kalau misalnya ada terjadi masalah gitu secara operasional, net CFO-nya turun, istilahnya kasnya masih cukup ya, masih memadai gitu. Jadi nanti takutnya kalau kasnya berkurang nanti bahkan mengambil pinjaman lebih besar ya, jadi resiko jadi lebih tinggi. Jadi kalau lihat seperti ini saya rasa mungkin resiko rendah ke menengah ya, jangka pendek mungkin cenderung ke menengah gitu, meskipun dia setahun 2 kali bagi dividen gitu ya. Nah, lalu untuk liabilitasnya yang ini nilainya kita pindahin dulu. Oke, di sini kita lihat untuk DR-nya rendah ya di 0,6. Untuk total long term debt-nya ada pinjaman sama pembiayaan konsumen aja 907. Oke, satu lagi yang Oke, di sini kita lihat untuk total debt turun ya, lebih terkendali nih. Ya, bagus gitu ya, lebih bagus ya. Untuk long term debt to equity juga ini masih sangat terkontrol ya. Jadi untuk jangka panjang saya rasa rendah resiko, tapi untuk jangka pendek ya mungkin rendah ke menengah gitu ya, mungkin cenderungnya mungkin ke rendah kali ya saya rasa gitu ya. Oke, itu aja mungkin Tris ya pendapat saya. Jadi setelah dipindahkan laporan keuangannya ya perusahaan ini bagus ya saya rasa gitu ya, 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Ya, apalagi dia udah mulai rutin tuh 2 kali per tahun ya, dan nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Telah profit 0,28 kali modal awalnya ya gitu ya, saldo labanya positif. Terus juga PBV ya fair value lah ya di PBV 1 pas gitu. PR-nya masih masuk akalnya di 8,9, cash flow-nya saya rasa ini lancar ya, total debt jadi lebih terkendali ya, turun. Rasio kasnya memang dijaga seperti ini ya saya rasa gitu ya. Jadi tadi rasikonya ya rendah ke menengah, cenderung ke rendah saya rasa ya, likuiditas saya rasa masih
cukup kuat gitu. Solvensi juga rendah resiko ya, masih banyak ruang gitu. Oke, itu aja mungkin menurut saya untuk Tris ya. Kalau ada pertanyaan dari request langsung aja tulis di kolom komentar. Dan saya selalu sampaikannya berkali-kali kalau analisis laporan keuangan seperti itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya. Kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya. Sederhana aja, kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja gitu ya. Karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan gitu. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyimak ya. Semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.